Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa duriyatihi ajmain. Kali ini yang akan saya angkat sebagai tema pembicaraan berkaitan dengan apakah ada sholat malam sesudah sholat tarawih, karena tentu saja ini hampir menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam. Usai melaksanakan sholat tarawih, masih sholat malam. Tentunya karena berita hadis sholatul lail masna-masna, sehingga ada ulama yang tidak membatasi hanya untuk sholat malam yang sudah dilaksanakan, tapi boleh juga dikatakan yaitu melaksanakan sholat malam sesudah sholat tarawih. Ini ramai dibicarakan di berbagai kitab. Sholat tarawih itu adalah istilah yang dipopulerkan sejak zaman Umar bin Khattab, karena intinya sholat tersebut meskipun sunnah dianggap sebagai suatu kewajiban bagi mereka ketika itu, sehingga mereka tidak ingin ketinggalan untuk senantiasa melaksanakan sholat qiyam Ramadan itu di masjid. Biasanya mereka berakhir qiyam Ramadan itu yaitu 11 rakaat sampai menjelang terbit fajar. Nah, ini yang tentu akan kita angkat sebagai suatu pembicaraan. Dalam sebuah hadis, di sebuah hadis dikatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data lailatin fi Ramadan fara'an nasan fi nahiyatil masjid yusallun faqala ma yasna'u haula'i, qala qail ya Rasulullah haula'i nasun laisa ma'ahum Qur'an wa Ubay bin Ka'ab yaqra'u wa hum ma'ahu yusalluna bi salatihi faqala qad ahsanu aw qad asabu walam yakrah dalika minhum, rawahul Baihaqi wa qala hadha mursal hasan. Jadi kalau kita lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menyebutkan berkaitan dengan sholat tarawih. Rasulullah keluar pada suatu malam, yaitu di dalam Ramadan, kemudian melihat banyak umat, yaitu di sekitar masjid, mereka sholat. Rasulullah kemudian bertanya, ma yasna'u haula, apa yang dilakukan mereka?
Lalu sahabat menjawab, ya Rasulullah, mereka adalah hamba-hamba Allah yang tidak bersamanya Quran. Wa Ubay bin Ka'ab yaqra'u wa hum ma'ahu yusalluna bisolitihi. Dan Ubay bin Ka'ab membaca Al-Quran wa hum ma'ahu yusalluna bisolatihi. Mereka itu solat dengan bersama Ubay bin Ka'ab. Faqala, Rasulullah kemudian bersabda, qad ahsanu, sungguh itu sangat baik dan sungguh mereka akan mendapat pahala. Dan Rasulullah tidak melarang hal yang demikian. Nah, ini solat tarawih di zaman Nabi. Artinya memang ada solat tarawih di zaman Nabi ya. Ini riwayat Imam Baihaqi. Beliau mengatakan hadis ini mursal hasan. Qultu waqad wa mausulan min tariqi akhar an Abi Hurairah bisanati la ba'as bihi fil muttaba'at wasyawahid akhrajahu Ibnu Nusair fi Qiyamil Lail wa Abu Daud wal Baihaqi. Dikatakan juga bahwa hadis itu juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah dengan sanadnya la ba'as, yaitu tidak mengapa, dan terdapat muttaba'at wasyawahid diriwayatkan oleh Ibnu Nusair fi Qiyamil Lail dalam bab salat malam. Dalam Abu Daud juga disebutkan dan dalam Imam Baihaqi juga disebutkan. Itu ya riwayat salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ada sahabat melaksanakan salat qiyam Ramadan, imamnya Tamim Ad-Dari. Bahkan di zaman Umar ini Tamim Ad-Dari dilantik bersabai Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari. Bahkan di zaman Umar, Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari ini dilantik sebagai imam salat tarawih 11 rakaat di zaman Umar. Jadi banyak sekali kalau kita lihat dari keterangan-keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan salat malam. Jadi dikatakan juga di sini, kumna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatin salasin wa ashrina fi syahri Ramadan. Kami sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di suatu malam, yaitu tepatnya tanggal 23 di bulan Ramadan, ila salasil lail, yaitu 3 malam awal. Summa qumna ma'hu lailatin khamis wal asrin ila nisfil lail. Summa qama bina lailatin syaf'in wa asrin hatta dhanna alla nadriqal falah. Qala wa kunna nat'us sahur al falah. Jadi rawahu Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf. Jadi ini tulisan hadis sahih ya, bahwa kami sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu malam ke-23 di bulan Ramadan hingga 3 malam awal. Kemudian kami sholat bersamanya pada malam ke-25 hingga tengah malam. Summa, yaitu kemudian kami sholat ke malam 27 hatta banna anna alla nadrikal falah, bahwa kami tidak akan mendapatkan sahur. Qala wa kunna nad'us sahur al-falah, kami menyebut sahur itu al-falah. Wa fihi dalilul wadih anna salat at-tarawih
fi masajidil muslimina sunnatun masnunah. Wa qad kana Ali bin Abi Thalib yakhsu Umar radhiyallahu anhu ma ala iqamati hadhihi sunnah ila an aqamiha. Jadi Ali bin Abi Thalib menyebutkan, ini adalah dalil jelas katanya, bahwasanya sholat tarawih di masjid kaum muslimin itu adalah sunnah yang sangat dituntut pelaksanaannya. Wa qad kana Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib yaitu memotivasi Umar anhuma ala iqamati hadis sunnah, untuk menegakkan sunnah itu, ila an aqamiha, hingga sholat itu ditegakkan. Jadi banyak sekali keterangan-keterangan dari hadis. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi Ramadan fajat faqamat ila jambihi summa fajatu faqamtu ila jambihi summa jaa akhar summa jaa akhar hatta kunna rahtun falamma hassa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana khalfahu tajus fi solati summa dakhala manzilihi falamma dakhala manzilihi shalla solatan lam yusalliha indana falamma asbahna qulna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fattantu lana al-bariha qala na'am wa dhalika alladhi hamilani ala ma sanad. Rawahu Ahmad wa Ibnu Nasir bisanadin sahih wa Tabrani fil Awsat. Ini keterangan-keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan salat tarawih itu sudah dilaksanakan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara yaitu 3 hari, 4 hari dan sebagainya, seperti tadi yang digambarkan oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya memang hadis-hadis ini kalau kita lihat banyak sekali di dalamnya mengajarkan kepada kita bahwa kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berkumpul di masjid bersama para sahabatnya, yaitu istilahnya menentang malam, menghabiskan malam untuk memburu dan mengumpulkan pahala yang begitu banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini tidak pernah dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana bisa sempat, yaitu sholat lebih dari 11 rakaat dan beliau sholat sampai fajar. Artinya tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholat tahajud lagi di rumahnya, karena kalau dilihat dari waktunya jelas tidak memungkinkan. Yang pasti Rasulullah yaitu sekitar mungkin jam 10, jam 11 beliau salat sampai menjelang fajar, itu 11 rakaat sebagaimana yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita membahas sholat tarawih ini tentu dibutuhkan penjelasan yang rinci terkait rakaat-rakaat sholat tarawih. Jika kita kaitkan dengan dan kemudian kita simpulkan, qiyam Ramadan, qiyamul lail, tahajud, witir, tarawih adalah solat yang sama. Jadi qiyam Ramadan, qiyamul lail, tahajud, witir, tarawih adalah solat yang sama.
bukan berbeda. Karena apa? Hanya kemudian menjadi tarawih jika dikerjakan di masjid dengan bersama-sama. Tetapi kalau di rumah tetap bernama tahajud atau qiyamul lail. Ya, disebut juga qiyam Ramadan. Kalau di zaman Nabi tidak dikenal dengan istilah tarawih, tapi dikenal dengan istilah qiyam Ramadan. Itu yang umum diangkat oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yaitu bisa memilih kaifiyat tarawih. Kaifiyat tarawih sebagaimana yang ditulis oleh para ulama hadis dan imam mazhab. Kalau yang mendukung hadis, maksudnya saya sebagaimana yang tertera di hadis-hadis Nabi, yaitu dengan formasi 4-4-3 sebagaimana hadis Aisyah. Kemudian formasi 2-2-2-2-2-1. Kemudian formasi 2-2-2-5 diawali dengan iftitah. Nah, itu 2 rakaat. Bagaimana dengan 2-2-2-2-3? Nah, itu tidak ada satupun hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah yang diamalkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu pernah melaksanakan salat tarawih, salat malam, qiyam Ramadan, qiyamul lail, yaitu 8-3. Jadi 8-3 itu dilakukan. Kemudian Rasulullah juga pernah mengerjakan salat 2-2-7. Jadi 2-2-7, witirnya 7. Lah itu yang semuanya 11 kalau kita lihat dari semua hadis-hadis Nabi dikerjakan 11. Artinya pelaksanaan ibadah itu harus benar-benar didasarkan kepada dalil. Jadi pelaksanaan ibadah itu kalau tidak didasarkan kepada dalil namanya bukan ibadah. Itu dia. Jadi sekarang kalau dalilnya misalnya ada yang lebih tinggi dari para sahabat, yaitu dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh kita melampaui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu mengikuti sahabat itu lebih baik. Itu bagaimana dengan di Mekah? Bagaimana dengan yang Madinah? Ya, tentu kita dalam hal ini harus berpijak kepada dalil bahwa mereka ini seharusnya mengikuti cara-cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga yang di Madinah. Kembali kepada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lebih ikmal di dalam melaksanakan sunnah. Nah, kalau sudah sempurna melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, meraih kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana kaidah usul dalam ibadah, al-aslu fil ibadah al-manu'. Jadi asalnya ibadah itu dilarang. Jadi asalnya ibadah itu dilarang. Hukum asal ibadah itu dilarang. Jadi seseorang tidak boleh melaksanakan ibadah jika tidak terdapat dalil atau keterangan yang membolehkannya melaksanakan ibadah tersebut. Mulai dari ibadah sholat sampai ke ibadah-ibadah lainnya, selama itu dalam kategori mahdhah. Mahdhah itu pengertiannya semua ibadah di mana di dalamnya itu dilafadzkan kalimat-kalimat Allah sesuai, kemudian ada kaifiat dan aturannya, maka itu ibadah. Kalau tidak ada dalilnya, maka disebut ibadah batil namanya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wassallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana engkau melihat aku sedang melaksanakan salat.
Artinya dalam masalah ibadah ini kita tidak boleh main-main, tapi harus mengikuti yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah tidak boleh berdasarkan kebiasaan. Jadi ngakunya kita itu kalau memang benar-benar adalah ahlus sunnah wal jamaah, didasarkan pengetahuan itu kepada ibadah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan mencipta dan membuat ibadah sendiri hanya karena yaitu menjaga supaya tidak terjadi pertengkaran. Justru makin banyak permasalahan yang dibuat-buat di tengah-tengah umat Islam, merekalah yang tentu saja menyebabkan terjadinya perpecahan itu karena bid'ah. Seandainya tidak ada bid'ah, umat ini tidak akan pecah gitu. Jadi yang bikin permasalahan ini orang yang mengerjakan bid'ah. Jangan salahkan orang yang tidak mengerjakan bid'ah. Belah bagaimana sekarang? Beginilah perbandingannya. Kita biasa di jalan lalu lintas gitu ya. Ya, kalau kita ibaratkan lalu lintas misalnya, ada peraturan lalu lintas bahwa tidak boleh melawan arus gitu. Kemudian kita melawan arus. Masa yang disalahkan orang yang tidak melawan arus? Kan aneh itu. Jadi umumnya orang-orang akliun itu yang mengikuti akal-akalan di dalam beribadah membantahnya ya artinya kalau tidak kalau tidak melaksanakan kebiasaan yang ada itu sama saja dengan merusak Islam. Nah ini terbalik. Yang merusak Islam itu orang yang melanggar lalu lintas, orang yang melanggar ketentuan-ketentuan agama. Jangan salahkan orang-orang yang tidak melanggar ketentuan agama. Sudah tahu ini ada misalnya ada rambu-rambu lalu lintas misalnya, kamu jangan lewat di sini. Kita langgar rambu-rambu lalu lintas itu. Ya itu namanya karena apa? Karena ingin mendapatkan lebih keuntungan lebih dari sisi dunia, langgar lalu lintas itu. Ya itu yang akhirnya menciptakan kecelakaan karena banyaknya orang melanggar lalu lintas tadi. Seperti jalan satu arah, lah masih ada orang yang melintas melawan arah, menentang arah dan sebagainya. Sama dengan itu. Nah, di kampung-kampung itu ada polisi tidur itu, portal-portal itu dibuat dengan harapan bisa banyak menyelamatkan orang yang berjalan sehingga kendaraan-kendaraan berjalan pelan. Tapi banyak juga kendaraan ngebut di atas portal-portal itu sampai banyak kempes. Ya jangan disalahkan portalnya, yang salah itu orang yang melanggar tadi. Sama dengan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis-hadisnya memerintahkan kita salat tarawih itu adalah 11 rakaat. Itu perintah yang disebut dengan fi'aliyah. Demikian juga dauri kauliyah adalah masna. Tapi harus ada fi'aliyah Rasul. Bagaimana sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan solat. Ini ya tentu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Kajian selanjutnya nanti akan dijelaskan berkaitan dengan hadis-hadis yang menyebutkan pentingnya kita melaksanakan solat tarawih 11 rakaat, solat malam 11 rakaat, salat tahajud 11 rakaat, dan itu solat yang sama, hanya namanya berbeda. Tidak harus ditambah lagi 10 rakaat sehingga menjadi 23 rakaat. Tidak pernah dilaksanakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.